selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Frater Septian Kurniawan Serikat Yesus. Saat ini saya berada di Jakarta untuk belajar studi filsafat di STF Triarkara Jakarta. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit refleksi tentang panggilan hidup. Saya kira panggilan hidup itu tidak identik dengan menjadi romo, bruder, atau suster, atau katakanlah menjadi religius. Panggilan hidup itu bisa saja berarti menjadi seorang bapak yang baik, menjadi pelajar yang baik, menjadi orang tua yang baik, menjadi pelajar yang baik, dan seterusnya. Paus Fransiskus dalam eksortasi Gaudete et Exsultate mengatakan bahwa setiap orang dipanggil untuk menghidupi kekudusan. Menghidupi kekudusan di zaman ini ditandai dengan menjadi orang yang baik dalam profesinya, sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Nah, mungkin saat ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk merenungkan panggilan hidup kita masing-masing. Saya mungkin akan bertanya pada teman-teman, pada saudara-saudari sekalian, sebenarnya apa tujuan hidup Anda? Mengapa Anda hidup di dunia ini? Dan lalu pertanyaan lebih dalam lagi, sebenarnya Tuhan ingin aku berbuat apa selama saya hidup? Merenungkan pertanyaan-pertanyaan eksistensial, mengapa aku ada di dunia ini sangat penting. Karena itu menghantar seseorang untuk memaknai hidup. Hidup kita saat ini adalah hidup yang singkat. Maka dari itu perlu untuk dimaknai secara lebih dalam. Terlebih sebagai seorang Kristiani, kita dipanggil untuk mengikuti Kristus. Nah, mengikuti Kristus yang seperti apa? Santo Ignatius Loyola mengatakan dalam latihan rohani, asas dasar, bagaimana kita diciptakan untuk memuji, meluhurkan dan mengabdi Tuhan Allah kita, dan itu menyelamatkan jiwanya. Ciptaan lain di permukaan bumi ini digunakan olehnya, sejauh itu menolong tujuan ia diciptakan. Nah, dengan memuji dan mengabdi Tuhan, berarti segala sesuatu yang kita pilih adalah sarana. Menjadi romo juga adalah sarana. Dan menjadi dokter, menjadi awam, itu juga adalah sarana. Nah, lalu bagaimana cara kita menggunakan sarana itu dengan sebaik-baiknya? Dulu saya sempat berpikir bahwa masuk ke SMK adalah suatu tindakan yang keliru. Saya merasa terlalu banyak menghabiskan masa muda saya untuk belajar di sana gitu. Sebenarnya saya ingin menjadi seorang anak SMA biasa. Saya ingin masuk ke seminari, tetapi karena kondisi ekonomi, saya merasa perlu untuk mengambil SMK. Kebetulan saya memilih SMK Mikael karena saya diberitahu banyak orang bahwa setelah lulus dari SMK bisa langsung bekerja maupun kuliah dan pasti diterima di tempat kerja. Ya, karena motivasi itulah saya masuk SMK. Tentu dengan banyak pergulatan dan tanggung jawab yang sangat besar. Saya merasa tuntutan di sana sangat besar, sangat tinggi, dan memang menjadi pribadi yang berkualitas. Salah satu pengalaman yang paling mengesan bagi diri saya sampai saat ini adalah pengalaman di tahun-tahun pertama saya di sana. Saya diajak untuk belajar dengan praktek, yaitu dengan cara mengikir. Setiap hari berdiri selama 8 jam, serius, teliti, tekun, siang dan malam ya. Kadang sampai lembur karena melakukan kesalahan gitu. Ya, meskipun dalam penderitaan seperti itu, tetapi sekarang saya akhirnya bersyukur karena tidak semua orang bisa mengalami seperti itu. Tidak semua orang pernah mengalami apa yang saya alami gitu. Saya merasa pengalaman itu membentuk saya menjadi pribadi yang serius, tekun, teliti, dan konsisten. Supaya apa yang saya kerjakan bisa berbuah bagi banyak orang gitu. Kalau dalam proses produksi menjadi lebih cepat, efisien, dan konsisten gitu, dan bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan. Nah, itulah yang seterusnya saya rasakan ketika saya di Jesuit sampai saat ini. Ternyata pengalaman di SMK itu, pengalaman yang penuh perjuangan itu ternyata adalah pengalaman yang penuh rahmat gitu. Saya menjadi pribadi yang konsisten dan tekun. Kalau saya tidak mengalami peristiwa itu, tentu dalam panggilan saya saat ini akan mengalami banyak kesulitan. Nah, teman-teman, untuk menemukan panggilan hidup, kadang kita perlu untuk berefleksi ke belakang, mengenali masa lalu kita.
Saya merasa lewat merefleksikan pengalaman di SMK itu yang dulu sempat saya kira adalah sebuah kesalahan, ternyata adalah sebuah sarana bagi Tuhan mempersiapkan saya memilih sarana hidup yang saya pilih. Nah teman-teman, mungkin untuk menutup refleksi ini saya ingin bertanya, tujuan hidup Anda apa dan sarana apa yang Anda pilih? Dan untuk memperdalamnya lagi, Anda bisa bertanya pada Tuhan, Tuhan ingin aku berbuat apa selama hidup di dunia ini? Begitu dari saya sampaikan terima kasih, dan ada pesan sponsor bahwa SMK Mikael masih membuka pendaftaran. Silahkan menghubungi di link di bawah ini. Salam Miko, jos jos jos. Berkah dalam.